Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, senang sekali bertemunya. Dalam kesempatan ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat kami. Dia menanyakan begini: jika ada seseorang yang sering merasa sakit ketika dikecewakan dan disakiti, sampai dia ada di satu titik di mana dia sudah tidak merasa sakit lagi, bahkan kadang bisa tertawa saat menghadapi kekecewaan dan ketika disakiti. Apakah di hal yang seperti itu orang itu mengalami gangguan psikologis? Oke sahabat, nah dari pertanyaan sahabat ini, maka jawabannya ada dua. Pertama, bisa jadi dia memang mengalami sakit psikologis. Yang kedua, bisa jadi dia sedang naik kelas. Nah, dua hal ini sangat berbeda, seperti halnya kanan dan kiri. Yang satu sakit, yang satu sehat, malah plus ya, positif. Itu. Yang satu mental illness, yang satu mental health. Itu. Nah, dua hal ini sangat berbeda, tapi uniknya sahabat, kunci dari keberbedaan ini ternyata ada di dalam inner diri kita. Ya, di dalam inner beauty, ya, di dalam diri kita. Perbedaan yang prinsip ini orang lain tidak akan betul-betul tahu secara kasat mata, kecuali nampak di perilakunya. Tetapi secara hati, secara kolbu, ini sangat berbeda sekali. Nah, kita mulai bahas kedua hal yang memang sangat berbeda ini. Jadi dari satu peristiwa itu bisa memunculkan dua hal yang keduanya ini sangat berbeda. Seperti halnya stresor ya, tekanan di dalam kehidupan. Tekanan yang terjadi di dalam kehidupan apabila kita terima, kemudian kita akibatkan menjadi sesuatu yang positif. Dari tekanan-tekanan hidup itu kita belajar, kita memotivasi diri, kita mengupgrade diri. Nah, ini kan menjadi tekanan yang positif. Nah, itu namanya menjadi eustress, menjadi stres yang positif ya, tekanan yang mengakibatkan sesuatu yang positif. Padahal sebetulnya sahabat, bisa jadi bentuk tekanannya sama persis, tapi dampaknya sangat jauh berbeda. Nah, dampak yang berbeda ini apakah yang mengakibatkan berbeda? Ya, thinking diri kita sendiri, pikiran kita sendiri, perasaan kita sendiri. Nah, tadi misalkan mendapatkan tekanan yang sama, ya, tekanan yang sama, stresor yang sama, ya. Yang satu menerima tekanan itu, stresor itu menjadi sesuatu yang positif. Misalkan nih, seseorang yang senantiasa disuruh belajar, yang satu menangkap, wah, belajar ini akan saya jadikan untuk membuat diri saya orang yang bisa menyelesaikan masalah, menjadi ilmuwan yang bermanfaat bagi banyak orang. Sehingga dia belajar dengan totalitas, dia sungguh-sungguh. Kenapa? Dia memang sadar ini perlu. Maka efek dampaknya, dia betul-betul menjadi seorang ilmuwan, menjadi seorang sosial, menjadi seorang yang beramal, ya, menjadi seorang yang memberikan keberkahan kepada dirinya dan sekitarnya. Nah, orang yang kedua dengan tekanan yang sama-sama disuruh belajar terus, tidak boleh keluar rumah misalkan. Nah, yang kedua mendapat tekanan itu dia begini, waduh, belajar terus, apa nggak stres saya? Apa nggak jenuh saya? Kalau belajar terus, wah bisa gesek ini, ibarat mesin cuci baju bisa nggak muter lagi nih. Karena berpikir begitu, maka dampaknya betul-betul ending dia menjadi orang yang linglung, yang tertekan. Kenapa? Belajarnya dia tidak asik, kemudian dia menjadi orang yang pusing. Kenapa? Belajarnya dia tidak ikhlas, belajarnya dia dengan mindset negatif, maka hasilnya negatif, menjadi distress. Begitu pula kasus yang dialami sahabat ini. Sahabat akan naik kelas apabila dari dikecewakan dan pernah disakiti itu, kemudian sahabat bisa melihat dengan lebih luas, dengan melapangkan hati, dengan hakikat kebenaran, dengan hakikat kecintaan Allah kepada hambanya, maka sahabat bisa menemukan pembelajaran yang luar biasa. Maka ketika sahabat melewati kesedihan dan kesulitan ataupun ketika dikecewakan lagi, itu tak lagi terasa sakit. Kenapa?
Kenapa? Sahabat sadar betul tidak ada orang yang bisa menyakiti diri sahabat kalau sahabat tidak mau sakit hati. Kenapa? Hati kita itu kita yang pegang, hati kita itu kita yang kuasai. Kalau kita bilang sakit hati karena disakiti orang lain, itu karena kita masih lemah. Kita menyerahkan hati kita kepada orang lain. Coba kalau hati kita atas kuasa kita dan kita pengendalinya, orang lain gak bisa sakiti kita, gak bisa kecewain kita. Kalau kita gak mau kecewa, kalau kita gak mau sakit. Misalkan kita dihianati orang, udah gak apa-apa, dia yang mengkhianati, yang penting bukan aku yang berkhianat. Berarti dia memang bukan yang terbaik untuk saya. Gak apa-apa, alhamdulillah ya Allah, engkau tunjukkan kepada hamba. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Itu sahabat. Maka yang seperti ini, yang dia bisa memberikan kebaikan dari keburukan yang dia terima dari sekitar, dia bisa mengambil hikmahnya, dia bisa mengambil pelajaran. Ya, bukankah orang yang paling pengertian itu orang yang sering mengalami kekecewaan atau kesulitan hidup? Ya, bukankah orang dari sering mengalami kesulitan-kesulitan pada akhirnya ketika dia menyelesaikan setiap kesulitannya dengan penuh keikhlasan dan kesadaran, dia akan menjadi orang yang terampil menyelesaikan persoalan kehidupan? Seperti itu. Bukankah orang yang bisa mengambil ibrah ketika misalnya dikecewakan, dia tahu, oh dikecewakan itu tidak enak, dikecewakan itu menyedihkan, maka saya akan berupaya menjadi orang yang tidak mengecewakan. Jika saya memang tidak bisa, saya akan berkata apa adanya. Jika saya memang tidak sanggup, saya akan minta maaf dan saya akan menyampaikan kepada yang bersangkutan, tidak memberikan harapan palsu dan lain sebagainya. Maka di satu titik ini sahabat akan naik kelas, karena sahabat bisa mengambil pelajaran-pelajaran dari yang lalu, dari yang sudah berlalu. Kemudian sahabat akan berada di titik yang lebih tinggi, karena sahabat sering mengalami ujian-ujian dan sahabat bisa menghadapi setiap ujian dengan kesabaran, keikhlasan, dan penuh pengharapan kepada Allah. Juga thinking positif, ya, mindfulness. Akhirnya sahabat bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik, ya, yang senantiasa memperbaiki diri. Nah, sahabat naik kelas. Nah, yang sakit tadi bagaimana? Jika sahabat dikecewakan, sakit hati, dipikirin terus-menerus, sedih, tertekan, kecewa lagi, sedih lagi, tertekan lagi, karena sering menghadapi keadaan-keadaan yang menyedihkan, mengecewakan. Dia simpan, maka akhirnya dia akan sakit. Dia akan menjadi orang yang apati. Orang yang apati itu apa? Tak lagi merasa, tak lagi peka. Ya, dia tidak lagi memiliki kepekaan rasa. Ya. Kemudian dia akan bisa menjadi orang yang mati rasa, itu ya, orang yang apati. Orang yang apati itu sesungguhnya justru grade-nya itu sudah di bawah orang yang sedih, ya, orang di bawah orang yang sangat bersedih gitu ya, karena sedih yang menumpuk lama-lama menjadi apati. Apati itu tak lagi rasa ketika dikecewakan, disakiti. Tapi bedanya yang tak lagi rasa ini karena dia dalam kondisi apati, mati rasa, mati hati. Kalau yang pertama tadi yang naik kelas, dia dalam kondisi hati yang lapang, sehingga diisi apapun itu longgar, sehingga bisa punya mafhum, ya, bisa punya maklum dan punya cinta. Itu ya, karena dia punya sandaran yang kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara hati yang apati, biasanya jarak dia dengan Tuhannya itu jauh. Biasanya dia sedang dalam kondisi tidak dekat dengan Tuhannya, sehingga dia mati rasa, tidak lagi peka. Demikian sahabat, semoga jawaban ini cukup membuat sahabat untuk lebih merasa baik dan tenang. Terima kasih sahabat. See you, dan semoga sahabat naik kelas ya. Naik kelas dong. Terima kasih, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.